Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Firman Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Cisarua. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang setelah saya pelajari, saya berterima kasih dan berapresiasi kepada Ibu Fasilitator Ibu Nita Harini MPD dan pengajar praktik Ibu Ayu Yowana Agustin SPD MM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan apa saja yang telah saya pelajari, di antaranya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat berperan penting untuk membentuk peradaban, menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Inti dari filsafat pendidikan dan kebudayaan bagi Ki Hajar Dewantara adalah sebuah perubahan. Perubahan yaitu selalu bergerak dan tidak statis, artinya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya untuk mencapai suatu peradaban yang berbudaya. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 rangka perubahan. Yang pertama, perubahan kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan. Yang ketiga, apa yang berubah. Mari kita bahas satu persatu. Kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam, di mana kodrat alam seorang pendidik ialah harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan tempat tinggalnya, di mana pendidikan itu terkait dengan lingkungan dan sekitar. Yang kedua, kodrat zamannya, meskipun alamnya sama, akan tetapi berubah sesuai dengan kemajuan zamannya. Artinya, kodrat alam dan kodrat zaman ini saling keterkaitan, tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, prinsip perubahan. Prinsip perubahan atau asas trikon. Kontinuitas seorang pendidik tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan sebuah perubahan terhadap peserta didiknya. Konvergensi, pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajar. Apa sih yang berubah? Dalam penerapan perubahan itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti terbagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama budi, yang kedua pekerti. Budi adalah diantaranya cipta, rasa, karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Di sini budi adalah 3, cipta, rasa, karsa. Olah cipta, di mana peserta didik harus menajamkan pikirannya. Olah rasa, menghaluskan rasanya. Olah karsa, memperkuat kemauannya. Olahraga, yaitu menyehatkan jasmani. Itu ada di dalam pekerti. Sehingga sebagai seorang pendidik atau guru, yaitu pendidikan harus holistik, seimbang. Jadi jika ada ketidakseimbangan, maka di sini pendidikan tidak holistik. Yang selanjutnya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan 3 perubahan yang tadi saya utarakan. Itu relevansi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya pendidikan harus holistik atau seimbang antara raga, pikiran, rasa, dengan kemauan. Pendidikan tidak boleh statis atau stuck,
di situ saja. Jadi harus selalu berubah, harus mengikuti zamannya, mengikuti lingkungannya. Yang ketiga, menghamba pada anak atau memandang anak dengan rasa hormat. Artinya kita sebagai pendidik harus pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada anak, artinya harus menyesuaikan kebutuhan atau bakat minat pada anak. Pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dan perubahan diri yang dialami dalam modul ini, saya sebagai seorang pendidik harus memihak, menuntun, dan lebih memihak pada murid. Anak harus lebih diperhatikan dan jangan dibiarkan. Artinya ketika kita menuntun seorang anak atau seorang murid, kita harus selalu memperhatikan kodrat alamnya, kodrat zamannya, kemauannya, bakatnya. Dan pada hal ini kita seorang pendidik juga memandang si anak bukan hanya kertas kosong. Artinya, jadi si anak sudah mempunyai bakat atau kodrat yang seolah-olah tulisan samar. Kita sebagai pendidik bisa menuntun dengan menebalkan tulisan-tulisan ini. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya selaku guru selalu memaksakan anak dalam menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa mengindahkan kemampuan. Artinya sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu memaksakan materi yang harus tercapai kepada anak. Akan tetapi ketika setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih paham, lebih sadar bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat anak. Jadi tidak memaksakan peserta didik untuk semuanya tercapai materi. Jadi guru jangan memaksakan materi kepada anak. Ini relevansi dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Apa yang akan kami terapkan setelah mempelajari modul 1.1? Yaitu yang pertama, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada anak dan menuntun mereka menjadi anak yang berbudi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Di sini adalah pendidikan yang merdeka, yang memerdekakan peserta didik. Dalam hal ini saya rangkum setelah mempelajari modul 1.1, itu diantaranya peserta didik harus merdeka dalam pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun si anak dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menyesuaikan dan dengan melihat perkembangan cara peradaban pendidikan 4.0, diantaranya menuntun si anak juga memperkenalkan bahwa teknologi informatika positif dan Terima kasih. Maaf apabila ada banyak kekurangan dari saya. Jadilah guru yang hadirnya di sini. Hilangnya diri